Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Selamat pagi dan shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara live streaming. Bapak Ibu Saudara, pagi yang sangat luar biasa. Ketika hujan turun, disitulah tantangan kita untuk kita memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan di rumah Tuhan. Itu tantangan buat kita. Tetapi sungguh luar biasa. Anak-anak Tuhan yang saat ini hadir saat ibadah pagi hari ini. Tuhan sangat baik. Bukan karena kita yang baik. Dan jangan pernah di pagi hari ini hanya sebuah rutinitas. Tetapi ini adalah suatu kerinduan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Pagi yang luar biasa dan penuh kuasa ini, ungkapkan syukur kita. Kita sehat, kita kuat. Sampai detik ini, semua karena kasih, karunia dan kebesaran Tuhan untuk kita. Ungkapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Minta dengan kasih Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu besar kami terima ya Tuhan. Dan kami datang menjemput berkat yang tersedia bagi kami sebab Tuhan mengundang kami dalam ibadah ini. Karena ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan oleh kekuatan penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati, dan melimpahi kita di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Nama Tuhan dimuliakan di sepanjang ibadah yang kita lakukan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, kami ingat betapa kasih-Mu yang sangat besar. Engkau mati untuk kami. Salib-Mu membawa kemenangan, kesembuhan, kelepasan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat terindah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Glory, haleluya. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau mati untuk kami Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih setiamu dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarkan musik mengalun. Kita renungkan, siapakah kita ini? Bahkan Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Siapakah kami Tuhan Yesus? Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau memperhitungkan kami. Engkau gantikan kami di kayu salib. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan. Sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Betapa karya-Mu besar Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa buat kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Thank you Jesus.
Engkau karya yang terbesar bagi kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan bahwa Tuhan adalah karya terbesar bagi kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau yang merasa saat ini ditebus dosa kalian, ditebus dosa kita semua. Angkat tangan saudara, agungkan nama Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah hanya Tuhan yang kita kagumi, yang kita puji dan kita muliakan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab Dia hidup dan ada hari esok. Sebab Dia hidup dan kita tidak gentar. Mari kita pujikan bahwa hanya Anak Allah dan Yesus namanya yang menyembuhkan dan menyucikan kita. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati tebus dosaku.
kita tidak pernah berubah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, Tuhan tetap untuk kita semua yang mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri supaya kita Tuhan lebih Yesus tidak sukacita berubah, memujikan lagu ini. berubah selama-lamanya. Katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Yang pagi ini merasakan sukacita, angkat tangan saudara. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Puji You. Katakan Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. katakan glory, glory, haleluya. Haleluya, puji You. Bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji. Sekali lagi katakan haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji. Amin. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat menjadikan kita semua anak-anak yang diselamatkan dan pemenang yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini saya berikan ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang pastinya ada berkat dalam 1 minggu ini atau di bulan-bulan kemarin yang akan disaksikan. Saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa. Ketika saya hari Minggu ini mendapatkan jadwal pelayanan, begitu tantangan yang tiba-tiba luar biasa datang. Hari Jumat malam menginjak Sabtu itu saya panas tinggi. Tiba-tiba saya demam. Dan suami saya bilang, "Sudah Mak, kasihkan yang lain saja," bilang Bapak Adi. Tapi saya bilang, "Enggak Pak, nanti juga sembuh, cuman panas biasa," saya gitu. Kemudian suami saya yakin kuat, yakin, karena pasti di sini saya ditantang, "Kamu bisa enggak? Kamu setia enggak?" gitu. Tetapi hari Sabtu saya semakin paginya itu panas. Kemudian katanya Pak Luis, "Sudahlah, kasihkan ke orang lain." Saya bilang, "Enggak mungkin Pak, dalam waktu mendadak itu saya kasihkan ke teman-teman." "Sudah enggak apa-apa, saya pasti kuat," saya bilang gitu, sok-sokan gitu. Siangnya tiba-tiba keringat dingin, flu-nya itu semakin kayak bahasa Inggrisnya itu beler gitu ya. Saya bersin-bersin. Kemudian sungguh luar biasa Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang memberikan saya minuman susu Herbalife gitu. Saya diberikan gratis 2 gelas besar-besar itu. Ternyata kok saya enakan gitu. Saya bilang, "Tuhan terima kasih, mungkin ini jalan-jalan satu-satunya Tuhan untuk menolong saya supaya saya kuat." Akhirnya saya Sabtu berangkat. Saya teringat motivasi Ibu Simon yang di usianya senja. Beliau bilang, "Selama ibu kuat, Nok, selama ibu bisa berdiri, Nok, ibu akan mau melayani." Jadi saya termotivasi, walaupun saya panas tapi saya bisa berdiri. Saya bisa cuci piring, saya bisa masak untuk anak-anak dibantu suami. Jadi berarti saya itu sebenarnya kuat gitu. Jadi saya akhirnya, "Tuhan tolong saya, berkati saya, beri kekuatan sehingga minggu saya bisa melayani Tuhan." Benar-benar sungguh luar biasa Tuhan menolong saya hingga pagi ini saya bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena saya baik, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama
membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat ini sangat menguatkan saya. Dari Matius 26 ayat sampai dengan ke-28. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Kalau semua sudah mendapatkannya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Ayat ini yang menguatkan saya, sehingga saya harus lebih menjadi baik, karena Tuhan sudah baik dengan kehidupan dan keluarga saya. Kita akan baca bersama-sama Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. 2, 3. Dan ketika mereka sedang Amin. Ayat ini sungguh memberkati saya. Dibanding pengorbanan Tuhan dengan pelayanan saya saat ini tidak ada apa-apanya. Sehingga saya dan kita semua harus belajar lebih mengasihi, lebih setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah
kita untuk menerima firman Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, kami percaya dan jalanmu. kau gunung Amin. batuku Dan keselamatanku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu kami berseru. Amin. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Hidupku Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi katakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Amin. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kepada nama Yesus kami berseru. Kepada nama Yesus itu kami mengharapkan pertolongan. Kepada nama Yesus itu kami diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Terima kasih karena kami ada di dalam Yesus, percaya kepada nama Yesus, bahkan mempercayakan seluruh hidup kami kepada satu nama, nama Yesus. Nama di atas segala nama yang menyelamatkan setiap kami yang percaya. Kami siap menerima firman yang akan memberkati setiap kami. Hati yang terbuka, tersedia untuk firman yang akan disampaikan dan dibentangkan kepada kami, baik kepada pemberita maupun kepada setiap kami yang hadir, maupun lewat live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23, yaitu tentang kelemah lembutan. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23, dan saya mengajak kita untuk membaca bagian itu bersama-sama dengan bersuara dari tempat kita masing-masing. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Kelemah lembutan. Stop, sampai di situ. Ayat ini singkat untuk kita. Di dalam bahasa aslinya adalah prautes. Prautes itu berbicara tentang kelemah lembutan yang dikaitkan dengan kerendahan hati. Biasanya orang kalau sombong, itu dia agak sedikit pongah dalam hidupnya.
Tapi bagian ini bicara tentang kelemah lembutan adalah gambaran dari orang yang memiliki sikap rendah hati sehingga dalam tampilan, di dalam hidup yang nampak itu betul-betul menunjukkan sikap yang rendah hati. Dan memang kelemah lembutan itu selalu dikaitkan dengan itu. Di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata afana. Kata afana itu adalah kata yang dikaitkan dengan orang itu tidak berpusat pada dirinya. Dia tidak egoistik orangnya, tetapi adalah orang juga yang tidak melebih-lebihkan. Orang yang tidak mengatakan atau berbuat sesuatu melampaui daripada adanya. Tapi juga dia tidak meremehkan dirinya. Nah, itu sesuatu hal yang dipersepsikan atau dilihat dari sudut pandang di dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi dua bagian, baik bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat gambarannya, bicara tentang bagaimana kita dalam hidup menampilkan cara hidup yang proutes atau orang yang menunjukkan sikap hidup yang rendah hati, tetapi juga tidak meninggikan atau menyombongkan apa yang ada pada dirinya atau melebih-lebihkan atau mengatakan yang bukan-bukan, tetapi juga tidak meremehkan potensi atau kemampuan diri yang Allah beri kepada dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lemah lembut itu bukan weak atau bukan bicara tentang letoi, tidak. Ya. Jadi seorang bernama V.E. Fine, namanya V.E. Fine, dia seorang ahli bahasa dalam bahasa asli, dikatakan bahwa kelemah lembutan di dalam Alkitab merupakan sikap di hadapan Allah. Jadi ini bicara tentang sikap kita kepada Tuhan. Jadi bicara kelemah lembutan itu bukan hanya kaitan dengan sesama, tapi kaitan antara kita dengan Tuhan. Dalam hal apa? Ketika kita menerima perlakuannya, atau ketika kita menerima satu peristiwa-peristiwa dalam rangka Allah membentuk kita, maka ada unsur kebaikan sebenarnya di dalamnya, dan kita tidak boleh menjadi orang yang berontak atau menolak atau melawan. Nah, dalam peristiwa hidup, Allah memproses setiap orang untuk menjadi baik, untuk menjadi yang berkualitas, untuk mengalami sebuah yang disebut dengan progresivitas dari tangga pertama ke tangga kedua, ke tangga ketiga, ke tangga keempat. Dan orang tidak akan mungkin akan merasa nyaman terus berada di tempat yang sama. Tapi untuk berada pada posisi yang lebih naik, lebih berkualitas, lebih tinggi, ada proses yang harus kita bayar harganya. Maka V.E. Fine, seorang yang memberikan penjelasan tentang kelemah lembutan dalam kaitan dengan Tuhan, dia katakan begini, kalau engkau mau menjadi orang yang lemah lembut, maka sediakan diri untuk diproses Tuhan, dan pada waktu diproses Tuhan, jangan melawan, jangan menolak, karena itu adalah untuk kebaikan dirimu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kelemah lembutan itu dikaitkan dengan keterbukaan hati kita, kerelaan kita untuk dididik oleh Tuhan, dan kita dengan kelemah lembutan, dengan hati yang rela, dengan hati yang mau, tidak berontak. Itulah yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan di sini. Jadi, kalau buah roh yang kita telah pelajari selama hampir 2 bulan ini, maka kita sampai di ayat 23 tentang kelemah lembutan. Terakhir nanti minggu depan, satu topik lagi yang akan kita bahas. Maksudnya kenapa kita perlu untuk mempelajari buah-buah roh ini? Karena begini, karena orang yang ada di dalam Yesus, seharusnya buah-buah roh itu ada dan mudah didapatkan dalam diri seseorang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan salah satunya hari ini adalah kelemah lembutan. Nah,
memiliki sikap lemah lembut memang membutuhkan proses yang panjang. Ada faktor yang mempengaruhi. Apa faktor yang mempengaruhi? Ternyata seseorang itu faktor yang mempengaruhi kelemah lembutan itu dipengaruhi kepribadian seseorang yang terbentuk sejak dia dari keluarga. Yang kedua, terbentuk sejak dia dalam lingkungan saat dia kecil. Jadi puluhan tahun orang dibentuk dengan gaya, dibentuk dengan lifestyle-nya, itu dibentuk dari keluarga. Yang kedua, dibentuk dari lingkungan pada waktu dia kecil. Itulah sebabnya, Bapak dan Ibu, Alkitab katakan pergaulan yang buruk itu merusak sifat-sifat yang baik pada diri kita. Karena itu kalau kita sudah tahu, kita orang yang lemah dipengaruhi, janganlah ada di dalam lingkungan yang membawa kita untuk akhirnya berlaku buruk dalam hidup. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, keluarga-keluarga penting untuk memperhatikan hal ini. Sejak dari kecil, ajarkan anak-anak untuk tidak berlaku kasar di dalam komunikasi. Karena dia akan sumbang dampak besar di dalam kekristenan di kemudian hari yang akan merusak lini komunikasi dengan banyak orang, apalagi ketika dia hidup di tengah-tengah kesaksian sebagai orang percaya. Nah, saya terbentuk dari lingkungan yang mendidik secara keras, mendidik secara disiplin, dan tegas, namun juga ada sisi kasarnya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, orang yang dibentuk dari lingkungan yang kecil jangan khawatir. Yang lingkungannya tadi buruk dampaknya ke kita, atau dari keluarga yang barangkali cara-caranya kasar perlakuan dan didikannya, jangan khawatir. Pada titik di mana kita terima Yesus secara pribadi, bertemu dengan pribadi Yesus secara pribadi, dan percaya dirubah oleh Yesus secara pribadi, yang masa lalu kita yang panjang itu bisa dirubah di dalam tangan Tuhan. Maka saya percaya karakter yang buruk, sifat yang buruk, sifat yang kasar bisa dirubah. Bisa dirubah, tidak mungkin tidak. Karena itu kalau ada orang yang bilang begini, saya dari dulu seperti ini, tidak mungkin saya akan berubah. Kata tidak mungkin itu adalah pada keputusan diri kita. Karena itu bapak-bapak yang biasanya ringan tangan memukul istri atau memukul anak, mulailah bertobat. Karena salah satu buah roh adalah tahan diri. Kelemah lembutan itu bicara tentang apa? Bagaimana kita dapat mengelola hati kita untuk tidak reaktif. Nah, itu bicara demikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu dalam hidup kita akan belajar hal-hal yang dimaksudkan dari kelemah lembutan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Ini pertanyaannya. Mengapa? Apa pentingnya kita hidup dalam kelemah lembutan? Pertama, kita kan sering bilang, kita ini anaknya Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Kita kan sering bilang, anak esopo. Awake dhewe iki anak esopo. Anaknya siapa kita ini? Wah, ada yang jawab secara lurus-lurus. Yo anaknya bapak sama ibu, Pak. Lah maksud saya adalah, ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita ini anaknya Tuhan Yesus. Maka cara hidup kita, cara memiripi hidup kita, ya podo karo Gusti Yesus cara hidup. Amin. Amin. Saya sudah pernah contohkan di sini. Saya sudah pernah contohkan. Anak saya ini, yang di belakang saya ini, kalau tidur punya kebiasaan coro bapak turu. Cara bapaknya tidur. Apa cara bapaknya tidur? Kalau tidur itu kepala dikasih di belakang, terus kaki diginikan. Jadi tidurnya begini. Ah itu. Dan saya sudah lihat itu kebiasaan itu. Rupanya saya tidak pernah kasih contoh, tapi mungkin barangkali gennya cara tidurnya turun kayak gitu.
Jangan heran kalau anak-anak kita memiripi apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena buah pohon tidak jauh jatuh dari tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kan boleh saya pakai kalimat, buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya. Betul ya? Betul atau tidak? Hanya mengkalimatkan. Artinya, bapake koyo ngene mesti ditiru ambek anake. Lah ayo le sing api-api. Iya kalau bagus-bagus. Kalau yang buruk-buruk, wah bahaya itu. Makanya bapak-bapak tumpang tangan anaknya. Ojo mirip karo bapak ya. Ojo mirip kayak ibu ya, sing elek-elek. Tapi sing api, yang bagus-bagus, tak doakan. Tiru ya nak ya. Nah, gitu. Makanya kalau seandainya anaknya sudah mulai gelagat, miripi bapak yang caranya dan kelakuannya buruk, ayo cepat-cepat doakan dan tumpang tangan. Nanti pusing sendiri nanti. Ya. Bapak Ibu, poin yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Yang pertama, karena Yesus kita itu lemah lembut. Alkitab di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Mohon ditampilkan di Matius pasal 11 ayat 29. Monggo kita maosaken, monggo sesarengan. Satu, belum muncul. Tunggu. Matius pasal 11 ayat 29. Jadi mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Karena Yesus Tuhan kita itu teladan dalam kelemah lembutan dan keramahan. Nih ayatnya kita baca. 1, 2, 3. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku. Nah, aku di sana siapa? Karena aku di sana siapa? Yesus sendiri itu lemah lembut. Oke, stop sampai di sana. Lah Tuhan kita lemah lembut, kalau kita kasar berarti ya tidak cocok kita ini. Tuhan kita lemah lembut, lah kita ngamuk aneh. Tuhan kita lemah lembut, kita gampang emosi. Tuhan kita lemah lembut, ya kita sering kasar. Bagaimana kita bisa katakan, wah saya pengikutnya Yesus. Malu kita sama Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Tapi di ayat yang 2 Korintus 10 ayat 1 boleh ditampilkan. 2 Korintus 10 ayat 1. Paulus seorang pengikut Yesus memberi penegasan bahwa dia meneladani Yesus dalam seluruh aspek hidup dan pelayanannya, itu berteladan pada Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat yang pertama. Aku di sana adalah Paulus. Kita baca 1, 2, 3. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang lemah lembut dan ramah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita bukan hanya menjadi teladan soal kelemah lembutan, tapi juga keramahan. Orangnya ramah. Jadi kalau orang lihat wajah kita itu pertama kali itu langsung senang. Lihat wajah kita itu loh, langsung senang. Tapi kalau orang lihat wajah kita langsung semaput, ini tanda-tandanya perlu segera dipoles ini. Ya, baru pertama lihat
lihat wajah kita langsung semaput orang. Kenapa? Saking saking menakutkan. Nah, kemarin saya ketemu sama mahasiswa baru. Ini ada 44 mahasiswa yang masuk. Ada 44 mahasiswa dan dari 44 itu 36 masuk dalam kampus. Saya berjumpa dengan salah satunya. Kelihatan koyo bapak-bapak. Saya panggil ini. Namamu siapa? Dia sebutkan. Oh, nama saya ini Pak. Oh, kamu kelihatan tua karena kumisnya belum dicukur. Saya ingat waktu saya pertama kali masuk di kampus, mungkin karena berkumis ya. Jadi ditebaknya di 40 tahun. Pada umur saya waktu itu masih 20-an tahun itu. Ya. Jadi saya bilang dia, nanti cukur kumisnya ya. Nah, supaya kelihatan lebih muda. Dia senyum-senyum. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu bukan penampilannya luar yang lemah lembut. Tapi betul-betul adalah lemah lembut dan rendah hati. Makanya kalau ketemu dengan Tuhan Yesus itu di dalam penampakan atau orang lihat, waduh itu ngademi hati. Nah, gitu ya, ngademi hati. Jadi coba lihat Bapak Ibu sebelum keluar dari rumah, coba lihat baik-baik wajah kita di kaca. Ini wajah yang membuat orang hatinya adem atau menakutkan. Makanya keluar itu dengan hati yang sudah beres. Supaya ketemu dengan orang bukan karena pertengkaran tadi pagi belum selesai, ketemu dengan orang kena dampaknya. Ada aura negatifnya ketika kita keluar. Makanya kalau di rumah itu ada masalah, selesaikan supaya keluar rumah jangan orang lain jadi korban. Karena apa? Di rumah belum sempat melampiaskan marahnya, akhirnya marah ke orang. Marah ke karyawan, marah ke teman kerja, marah ke tetangga, marah ke orang di jalanan. Kenapa? Karena masih mangkel di sini. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau belajar lemah lembut, itu ada kaitannya dengan kerendahan hati. Ayolah kalau salah ya ngaku salah. Ya selesaikan dengan baik-baik. Beres. Kerja juga enak. Bukan sambil ngepak-ngepak barang, tiba-tiba marah-marah. Akhirnya apa? Mau gunting yang digunting bukan talinya. Yang digunting jari tangannya. Akhirnya marah lagi sama ini, gunting. Ya kan? Gue dibanting guntingnya rusak. Ngentekno duit mana? Ya kan dampaknya banyak gitu. Makanya dalam hidup kita belajar untuk meneladani Yesus yang rendah hati. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati dan ramah. Bapak Ibu, saya bilang kepada mahasiswa, ayo besok karena asrama sudah harus ditempati, kita sudah bangun dengan baik kamar-kamarnya, 9 kamar sudah hampir rampung, ini tinggal bersih-bersih. Ya, oke. Bapak asrama saya telepon, Bapak asrama boleh bantu gerakkan mahasiswa, termasuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Oh siap Bapak. Oke, siap komandan. Ya. Jadi akhirnya jalan kerja. Tahu-tahu ada satu yang masih tidur lelap. Nah, ini generasi lama. Biasanya kalau generasi lama itu jadi tuan. Lalu Bapak asrama pun sudah tidak sanggup. Dan berkata begini, Pak, kayaknya harus Bapak yang bicara ini. Nah, saya bilang, oke, Bapak serahkan handphone lewat jendela, biar saya yang bicara. Lalu di speaker lah handphone. Saya bilang, Nak, kamu sekarang bangun, buka pintu, dan kerja. Oh siap Bapak. Siap Bapak. Tahu-tahu setelah selesai siap itu dilaporkan lagi sama Bapak asrama. Pak, dia tidur lagi. Oke. Kalau dia tidur lagi, dia tunggu dia akan tidur di mana. Artinya, kalau sudah tidak dengar lagi jangan tidur dalam kampus, cari tempat yang lain. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi, difoto kepada saya, foto besar-besar ini. Dan beberapa kali, dia lagi angkat kayu dan pindahkan. Dan itu fotonya sendiri. Artinya begini, Pak, saya tidak lagi istirahat dan tidur lagi, tapi saya kerja keras ini. Wah, jadi ketemu dengan saya itu, dia senyum-senyum.
Di kadang-kadang itu tidak perlu kasar-kasar dengan orang, bicara dari hati, ya, bicara dari hati. Nah, kadang orang itu bagaimana cara mengambil hati itu tergantung caranya. Nah, kadang-kadang maksud yang baik disampaikan dengan cara yang kurang baik, orang juga jadi tambah ngamuk dengan kita. Ya. Jadi mari kita belajar yang pertama tentang teladan Yesus. Dia rendah hati dan diwujudkan dalam kelemah lembutannya dan ramah terhadap orang. Ya, ramah terhadap orang. Yang kedua, mengapa kita harus belajar kelemah lembutan? Karena cirinya orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, ya, yang ada Roh Kudus dalam dirinya, makanya kita cek, saya ini ada Roh Kudus atau tidak. Kalau tidak ada buah-buahnya, berarti belum ada mungkin penuh Roh Kudus dalam hidup kita ini. Ya, perlu dicek lagi tuh Roh Kudus. Padahal secara teologisnya, secara iman, orang yang sudah percaya Yesus di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi mengapa Roh Kudus tidak mengerjakan di dalam kita perkara-perkara buah-buah roh? Itu karena tidak ada niat bagi kita untuk menghidupinya. Karena itu mari kita belajar, memang proses untuk menjadi lemah lembut itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi kita mau, orang yang mau itu pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah salah satunya adalah dia lemah lembut orangnya. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kita belajar kalau seandainya memberikan jawaban, hindarilah nyentak. Nyentak itu bikin orang jadi jengkel. Kan Dani boleh apa? Kadang-kadang kan kita tidak sadar itu loh. Ya. Terus dibaleni mana? Udah diomong berkali-kali. Pancet deh. Tambah lama tambah naik tensinya. Makanya saya juga coba evaluasi diri saya. Jangan saya ini tensinya tinggi, ini terlalu banyak marah mungkin. Ya. Ini tapi saya ditanya dokter kemarin. Bapak ini ada enggak dari keturunan dari atas ini yang tensinya tinggi? Ternyata ada. Tapi Bapak dan Ibu, tensi juga dipengaruhi oleh suasana hati. Ya, dipengaruhi juga oleh masalah makan. Banyak faktornya. Banyak faktornya. Jadi kita belajarlah, sementara saya berkhotbah juga, sementara saya juga belajar ini bagaimana kita bisa lemah lembut. Ya, kalau bisa lemah lembut untuk menyatakan sesuatu, kenapa mesti harus yang kasar-kasar? Ya kan? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Boleh ditampilkan. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah rendah hati. Karena rendah hati itu harus selalu ada pada orang Kristen atau pengikut Yesus. Efesus 4 ayat 2. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu. Stop. Ulang lagi, coba. Hendaklah kamu selalu. Selalu apa? Lewati rendah hatinya. Bapak Ibu sudah rendah hati. Lanjut. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. Nah, ditambah lagi apa? Dan sabar. Wah, itu enak. Kalimat-kalimat Alkitab itu bagus. Sudah rendah hati, lemah lembut, sabar. Dah, orang yang begini, Bapak dan Ibu yang belum punya mantu, cari orang yang model begini. Nanti Bapak Ibu dimarah-marah. Anak mantu marah-marah sama Bapak mertua, Ibu mertua ini. Aduh, keterlaluan. Dipecat aja. Tapi kalau sudah menikah tidak bisa dipecat. Bapak Ibu, orang percaya, hendaklah adieli selalu lemah lembut. Waduh. Bagaimana Bu Marlina? Pak Adeli selalu lemah lembut bagaimana? Aman kira-kira Bu Marlina? Iya kan? Jadi kita langsung praktek ini. Hendaklah Pak Julius selalu lemah lembut. Nah, bagaimana kira-kira aman Bu Julius? Ini kita pakai contoh.
Pak Louis. Hendaklah Pak Louis selalu lemah lembut. Aman Aca? Ini kadang-kadang kalau kita coba langsung ke diri itu, ini. Karena lemah lembut bikin aman dunia. Ya, bikin aman dunia. Hendaklah Pak Simon selalu lemah lembut. Amin Bu Simon. Lo yang aminkan Pak Simon. Harusnya begitu. Nah ini, jadi ternyata kata selalu itu atau always itu bukan Coca-Cola saja. Ya, tapi juga lemah lembut. Ya, lemah lembut itu juga adalah hal yang menjadi lifestyle kita. Ya. Alkitab itu bagus. Bukan hanya dikatakan, hendaklah kamu lemah lembut. Enggak, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Waduh Gusti, bangun pagi sudah jengkel ini Gusti. Ayo belajar lemah lembut. Luar biasa ya. Nah, Kolose pasal 3 ayat 12. Boleh dicek. Ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kelemah lembutan itu dikenakan seperti pakaian. Nah ini, saya sudah berkali-kali sampaikan tentang masalah buah-buah roh itu. Dikenakan seperti pakaian. Kolose 3 ayat 12. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu. Nah ini kalau bicara Alkitab itu karena itu berarti sudah kesimpulan. Lanjut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabaran. Tambah banyak PR-nya Pak Adi. Bapak bikin kita jadi kerepotan ini. Terlalu banyak yang dituntut. Lah mau masuk surga kita tidak mau berubah hidupnya, bagaimana? Mau masuk surga tidak mau susah untuk membentukkan karakter kita. Ayo kita belajar dalam hidup. Ya, kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Nah, ini bagian dari orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia memiliki kelemah lembutan dan itu dikenakan seperti pakaian. Ya. Titus pasal 3 ayat 2. Titus pasal 3 ayat 2. Ini kelemah lembutan itu lifestyle kita. Itu style hidup kita. Ya. Titus 3 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kelemah lembutan itu adalah sikap. Sikap lemah lembut itu ada di dalam diri orang yang ada Roh Kudus. Nah, saya mau cerita satu cerita tentang seorang ayah. Dia lagi memoles mobil barunya. Moles. Kadang-kadang kendaraan kita itu atau milik yang kita punya kadang-kadang dipoles supaya bagus ya. Tiba-tiba datang anak laki-lakinya. Dia lagi poles-poles mobilnya. Datang anak laki-lakinya, lalu dia ambil batu. Dia ambil batu dan dia buat goresan. Tulisan. Sudah dipoles halus-halus mobilnya. Anaknya datang, ambil batu. Lalu tulis sesuatu dan gores. Sehingga breadnya bukan hanya bread sedikit. Tapi bread banyak di mobil itu. Namanya anak-anak tak mengerti. Tanpa dia sadar, dia ambil obeng. Dan dia pukul tangan anaknya itu dan jari-jari itu akhirnya patah. Jari-jari anaknya itu. Saking ngamuknya dia. Jadi dia jauh lebih sayang kepada mobilnya daripada jari anaknya.
Jadi dia tidak sadar bahwa yang di tangannya itu, yang dipakai untuk mukul anaknya itu adalah obeng. Jadi patah beberapa bagian jari daripada anak-anaknya itu, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, anak ini lihat dan dengan mata yang penuh pertanyaan dalam kesakitan, dia bertanya kepada ayah. Dia katakan begini, "Ayah, kapan jari-jariku akan tumbuh lagi?" Itu pertanyaan anaknya. Dia tanya itu, "Dad, when will my fingers grow back?" Kapan ini kembali lagi jari-jariku yang sudah hilang? Waktu pertanyaan ini ditujukan kepada ayahnya, ayahnya miris hatinya. Dia sangat terluka dengan pertanyaan anaknya itu. Dan karena itu, dia pulang ke rumah dan dia pukul dan dia hancurkan itu mobilnya. Tapi pada waktu dia pukulan pertama dan kedua ke mobil itu, dia penasaran. Apa yang ditulis oleh anaknya di mobil itu? Dan ternyata anaknya itu waktu ambil batu dan tulis di mobil itu adalah kata yang membuat hatinya tambah teriris. Ternyata tulisan yang ditulisnya adalah I love you, Dad. I love you, Daddy. Sangat mengiris hatinya. Karena tulisan yang ditulis di mobil yang lagi dipolesnya itu adalah ungkapan hati anaknya kepada ayahnya. Tapi dia menuliskan memang salah posisinya. Tapi niat hatinya untuk mengungkapkan itu dituliskan di mobil. I love you, Daddy. Saya sangat mencintaimu, ayah. Dan karena pukulan yang begitu berat terhadap kata-kata yang dituliskan itu, akhirnya ayah ini bunuh diri. Dia berkata, saya bukan ayah yang baik, saya yang jahat. Bagaimana mungkin anak mengungkapkan bahasa kasihnya kepada saya, tetapi saya melakukan perbuatan yang menyiksa dirinya, membuat jarinya menjadi hilang. Saya tidak akan mungkin bisa menumbuhkan lagi jari-jarinya yang sudah hilang. Bapak dan Ibu, seringkali kemarahan membutakan kita. Tapi kelemah lembutan membuat kehidupan jauh lebih baik. Katakan amin. Saya akan teruskan khotbah ini pada minggu depan. Dan kita berhenti sampai di sini. Tuhan memberkati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi teladan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Terima kasih karena Engkau pribadi yang agung untuk kami teladani. Kami berterima kasih karena kami memiliki kesempatan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami, supaya buah roh, yaitu kelemah lembutan, akan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di hati kami, agar ia menjadi tempat, mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kepada kedua pelayan yang mendampingi dalam perjamuan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Alkitab berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita tundukkan kepala kita, berdoa. Di hadapan kami tersedia roti dan cawan minuman. Sebuah lambang yang melambangkan pengorbananmu untuk kami. Roti sebagai lambang daripada tubuhmu yang dipukul, yang dirajam, yang ditusuk, yang dipaku oleh karena dosaku dan dosamu. Cawan minuman lambang daripada darah yang mengalir di sekujur tubuhnya ketika dia disiksa dan disesah. Ujung-ujung dari cambuk merobek, melukai, hingga lepas dari tubuhnya, mengalir darah, lambang daripada penyucian dosaku dan dosamu. Saya beri kesempatan kepada kita untuk berdoa masing-masing kita. Pikiran kita
kata-kata kita, perbuatan kita, bukan hanya melukai, bukan hanya memberatkan, bukan hanya menyiksa, bukan hanya membuat susah orang lain, tetapi perbuatan kita membuat luka hati Tuhan. Mohonkan ampunan darinya, sehingga engkau dan saya layak untuk makan dan minum roti perjamuan ini dan mendatangkan berkat atas. Berdoalah sekarang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Pengakuanmu, permohonanmu untuk ampunannya mendapatkan tempat di hati Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan. Tuhan, inilah kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk mengambil roti, untuk mengambil cawan perjamuan yang adalah gambaran tubuh dan darah-Mu yang mati bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah roti, ambillah cawan minum. Ambil roti dan cawan. Berdoa sebelum kita masuk dan menikmati perjamuan ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku
hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan. Saya kita bangkit berdiri. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk membuka cawan, mempersiapkan diri, dan memegang roti di sebelah kanan-kanan kita. Perjamuan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah dibaptis secara dewasa atau disidi, dan tidak diperkenankan kepada anak-anak oleh karena mereka belum memahami dan mengerti maksud daripada perjamuan. Dan perjamuan juga diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat, sehingga dia memberi dampak bagi hidup kita. Angkat roti di tangan kanan kita sekarang. Oh Tuhan, betapa mulianya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau bukan hanya menyelesaikan dosa kami, tapi Engkau memastikan bahwa melalui salib-Mu kami diselamatkan. Ia yang berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, jadikan ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus yang berkorban bagimu. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengangkat cawan. Cawan yang gambaran darah-Mu yang menetes, tumpah, membasahi sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Buat kami yang Engkau melakukannya, supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa. Kami mengangkat cawan perjamuan ini ya Tuhan. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu, yang olehnya kami disucikan, oleh bilur-bilur darah-Mu kami disembuhkan. Tuhan, kami minum dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi
memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Tuhan, terima kasih. Momentum perjamuan ini membaharui lagi hidup kami, mengubahkan lagi motif kami mengiring Engkau, menyucikan lagi hari-hari jalan-jalan hidup kami, agar hidup kami berjalan dalam kesucian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Gembala. Mengucap syukur pagi hari ini kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Dan jangan biarkan ini sebagai rutinitas, tetapi kita materai dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Jangan pernah kita hidup di dalam dosa lagi. Terima kasih untuk firman yang sudah menguatkan kami anak-anak di tempat ini. Matur nuwun sangat Bapak Gembala. Tuhan senantiasa memberkati, memakai lagi, dan lebih lagi untuk memberkati orang-orang juga yang belum percaya kan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memberikan persembahan. Kita akan naikkan satu pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Biarlah kita senantiasa kagum oleh berkat-berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Minta dengan kasih Ibu Gembala, Ibu Marlina untuk menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, segala syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dan setia adanya di dalam sepanjang kehidupan kami, keluarga demi keluarga dan pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami bersatu hati bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman dan menjadi bagian dari bangsa dan negara kami ini,
maka sudah selayaknya kami terus-menerus berdoa agar supaya kiranya Tuhan memberkati negara dan bangsa kami ini, memberkati pemerintahan yang ada, agar supaya mereka pun boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, memajukan negara dan bangsa kami ini, mendatangkan berkat dan damai dan sejahtera bagi masyarakat yang ada di dalam negara dan bangsa kami ini juga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah-daerah dan bahkan yang ada di kota Malang ini, agar supaya lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan mereka untuk duduk dalam pemerintahan, mereka pun boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, boleh mendatangkan damai dan sejahtera bagi bangsa ini. Mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat perpanjangan di dalam tangan-Mu untuk membawa suatu hal yang baik, suatu pengaruh yang baik untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya kondisi negara dan bangsa kami juga akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, akan semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, kami tetap berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong, agar supaya penanganan terhadap hal ini pun akan menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Juga Tuhan akan memberkati kami semuanya. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan iman yang baik kepada setiap kami. Engkau yang akan memberikan kedewasaan di dalam iman kami, agar kami pun boleh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan, baik di dalam pola pikir kami, di dalam sikap dan perilaku kami, dan di dalam segala aspek kehidupan kami. Biar kami semakin maju, semakin bertumbuh, dan semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang punya beban, yang punya pergumulan di dalam kehidupan keluarga atau pergumulan pribadi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan melawat setiap kami. Engkau yang akan memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Jikalau Engkau melihat kami berjuang dengan masalah ekonomi di dalam keluarga kami juga tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat itulah yang akan mencukupkan hidup kami, yang akan memelihara hidup kami. Engkau pasti tidak akan pernah membiarkan kami meminta-minta, tetapi Tuhan akan mencukupkan dan memberkati kami dengan limpahnya. Jikalau Engkau melihat kami di dalam pergumulan perjuangan untuk masalah pendidikan bagi anak-anak kami juga berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Apabila kami ada di antara kami yang sakit, kami tetap berdoa kiranya Tuhan akan memulihkan kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang terbaik. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, lingkungan di mana gereja ini berada, kami juga mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati lingkungan ini, agar supaya lingkungan di mana gereja ini berada pun akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang dimenangkan dan diselamatkan, menjadi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat di tempat ini yang mungkin telah lama tidak berada bersama-sama dengan kami, dengan berbagai macam hal yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan akan melawat mereka, Tuhan yang akan membawa mereka kembali untuk minggu-minggu ke depan. Mereka pun boleh dapat memberi waktu mereka untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memakai setiap kami agar supaya kami pun boleh menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan untuk dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk beribadah di tempat ini.
terlebih lagi untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga ada semakin banyak jiwa baru yang dimenangkan karena Tuhan memberkati dan mau memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa pula kami mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini, agar supaya lewat persembahan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan gereja kami di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami yang telah memberinya, agar supaya berkat-berkat Tuhan itu pun terus-menerus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan kepada Engkau di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, lembutkanlah hati kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah memperoleh berkat secara rohani. Matur nuwun Gusti. Bapa, lembutkanlah Hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita katakan bersama-sama. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tenangkan hati dan arahkanlah pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya berkat-Nya atas kita. Amin. 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 Silakan duduk, ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik, saling memberkati orang di kiri, kanan, sebelah belakang kita, depan kita, dan ucapkan selamat hari Minggu, kasih Tuhan atas kita. Ya. Baik, hari ini kita kedatangan keluarga baru. Kepada keluarga yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita, boleh bangkit berdiri. Kami persilakan. Keluarga dari Bapak siapa, Pak? Sudah 5 kali. Jadi biasa dipanggil keluarga Pak Laia. Baik, selamat datang Pak Laia, Ibu Laia, dan juga keluarga. Ya, senang bisa bersama-sama di tengah-tengah kami. Ya, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ini pasti dari Nias. Dan juga ada keluarga yang bersama-sama dengan kita, adik kandung saya. Boleh bangkit berdiri, ya. Wati, ya, Kurniawati. Selamat datang untuk Wati. Dia datang dalam rangka untuk memenuhi panggilan Tuhan setelah 15 tahun. Ya, 15 tahun mencoba untuk menghindar jadi hamba Tuhan, dan ambil keputusan tahun ini dia diterima untuk masuk di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Selamat datang Wati. Nah, Tuhan memberkati. Dan saya serahkan untuk laporan atau pengumuman dari Majelis Gereja. Pak Simon, silakan. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk tim pelayanan yang sudah melayan kita, baik WL, singer maupun tim musik, Pak Adi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk minggu depan, WL akan dipimpin oleh Ibu Ongki, singer akan Ibu April, dan timnya nanti. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu, jangan lupa nanti sore ada sekolah minggu secara online. Tadi ada usulan dari jemaat supaya kalau bisa sekolah minggu mulai diadakan kembali secara offline. Nanti mungkin bisa diumumkan Bu ya pada waktu
ibadah online, supaya dihimbau anak-anak mungkin minggu depan bisa dicoba untuk mulai ibadah offline. Jadi supaya orang tua bisa kembali membawa anak-anaknya ikut dalam ibadah offline. Kita coba dulu itu. Dan ini sudah ganti bulan. Saya ingatkan untuk keluarga-keluarga yang bergabung di dalam keluarga besar BHC yang belum menyerahkan kartu keluarga supaya bisa dititipkan kepada Pak Adi atau Bu Adi untuk didaftarkan di dalam Yayasan Kematian Teresia, ya. Jadi nanti iuran per bulannya berapa bisa ditanyakan langsung nanti ke Pak Adi. Dan bagi anggota jemaat yang belum membayar biaya diakonia untuk diakonia bulanan supaya bisa segera menitipkan kepada majelis atau bendahara yang ada, karena kita setiap bulan juga harus membayar iuran kematian ke Yayasan Teresia. Baik, itu selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.